Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi pada siang hari ini dalam kasih-Nya Tuhan. Pada siang hari ini saya mau membagikan renungan firman yang Tuhan berbicara kepada saya. Saya sampaikan ya, di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Saudara, ayat itu saat-saat ini sering dipakai oleh orang ya dalam perlindungan Tuhan. Yes, amin. Firman Tuhan itu ya dan amin, betul. Tapi saudara perlu ingat, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan mengingatkan kepada saya, kunci dari ayat itu, dari pasal 1 sampai yang ke-16 itu kuncinya ada di ayat 14a ya. Kalau hatinya melekat kepada Tuhan, itu kuncinya. Kita harus melekat kepada Tuhan. Dan di ayat yang pertama dan kedua, kalau orang itu duduk dalam naungannya, ya dalam perlindungannya dan percaya mengandalkan Tuhan, ya. Jadi maka Tuhan akan melalukan semuanya itu. Ya, itu menjadi bagian kita. Dan ada ayat lagi mengatakan di dalam kitab lain di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dan ayat sampai ke-34. Di situ berbicara perikopnya adalah tentang kekhawatiran. Nah, di situ diceritakan janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir. Kunci dari ayat 25 sampai ayat 34 itu ada di dalam ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya, dari saudara dan saya harus mencari kerajaan Allah. Ya, apa tuh kerajaan Allah itu? Ya, kerajaan Allah, apakah kerajaan Allah itu di sorga? Bagaimana cara bisa mencari? Mungkin pikiran saudara seperti itu. Saudara, kalau kita mencari kerajaan Allah, apa yang ada pada kita? Ya, kita utamakan Tuhan lebih dari semuanya itu. Kita berikan kepada Tuhan, baik itu waktu kita, baik itu keuangan kita, apapun saudara. Maka itu saudara sudah melakukan, kita mencari kerajaan Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ, ada kata dan kebenarannya. Ya, kita harus cari kebenaran Allah itu, yaitu lewat firman Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan itu lewat firman, ya. Jadi kita harus melakukannya, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan, ya. Dan yang ketiga ada lagi ayat berbicara ya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dan ke-8 mengatakan, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku, artinya melekat saudara, maka di situ dikatakan mintalah. Dan ayat yang ke-8 dikatakan jika engkau berbuah. Jadi kalau kita melekat ya, maka kita bisa berbuah. Sama saya berikan contoh seperti pohon. Pohon dengan ranting itu harus melekat, maka dia akan berbuah ya. Begitu juga kita sama Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan ya. Maka kita bisa berbuah, buah-buah kita buah yang baik, buah yang memuliakan Tuhan. Ya, itu tugas kita yang harus kita kerjakan. Jadi Tuhan berpesan, jangan kita ini cuma hanya bisa menuntut ya. Ya, minta Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan jagai aku, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan itu. Yes, oke. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita, pasti Tuhan pasti menolong. Tapi saudara perlu ingat dan perlu digarisbawahi, dan Tuhan berbicara ada tugas yang harus kita lakukan ya, yaitu kita harus melekat kepada Tuhan, percaya, mengandalkan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya, maka semuanya itu akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, jadi saya berikan contoh sebagai seperti seorang ayah sama seorang anak. Ada tugas anak yang harus dia kerjakan dan ada tugas seorang ayah, orang tua itu yang dia kerjakan. Tugas seorang anak, dia harus mentaati, dia harus melakukan perintah dari orang tuanya ya. Dan tugas orang tua adalah memberikan kebutuhan anak itu tadi.
Jadi ada tugas masing-masing, kita kerjasama. Kita jangan egois, kita enggak pilih bisanya cuman mengklaim janji Tuhan. Ya, memang firman Tuhan itu ya dan amin, betul. Tetapi saudara perlu ingat, kita juga harus melakukan tugas kita. Ya, dengan saudara mungkin enggak tahu apa tugas saya. Ya saudara harus lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan. Maka saudara pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan gak suka, apa yang harus kita lakukan, itu Tuhan berbicara lewat firman Tuhan itu. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Ya, jadi renungan siang hari ini, ya, yang saya dapatkan, Tuhan berbicara, jangan kita hanya menuntut saja haknya kita. Tuhan melakukan harus ini, harus ini, harus itu, ya. Tetapi kita perlu ingat bahwa ada tugas yang harus kita kerjakan juga. Kalau kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, ya, maka indah, ya, maka itu baik, ya, di dalam hidup kita. Tuhan pasti menggenapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang terkasih. Selamat siang, shalom, Tuhan memberkati. Amin.